بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaifa halukum ayuha al-ikhwah? A'azzani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Allahumma amin. Dan apabila ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan dan menjadi ladang pahala. Allahumma amin. Oke. Di video yang ke-6 ini ya, insya Allah ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, yaitu berkaitan dengan bulan Ramadan ya. Kalau antum coba cek ya, di searching aja coba, di sana sudah keluar ya, apa himbauan dari Menteri Agama Indonesia saat ini ya. Banyak poin-poinnya, antum bisa cek sendiri ya. Jadi kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Menteri Agama Indonesia ya, walaupun pada intinya masih ada ya, karena belum ada kesimpulan atau hasil akhir dari wabah ini, maka pihak pemerintah masih menganjurkan kaum muslimin untuk mengerjakan sholat di rumah masing-masing ya. Begitu pula sholat taraweh, sampai buka bersama aja tidak boleh, sahur on the road gitu ya. Hal-hal yang seperti itu yang biasa dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, itu semuanya masih tidak dibolehkan ya. Tapi kita lihat nanti ya, berjalannya waktu, mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini ya, dan kita tidak diharamkan apa yang menjadi kebaikan buat kita. Allahumma amin. Oke. Bulan Ramadan ya, walaupun sekarang kita masuk di hari ke-17 Sya'ban ya, itu menandakan 13 hari lagi kita insya Allah masuk bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan tersebut, bulan dimana Al-Quran diturunkan ya. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ana di sini pribadi tidak ingin ya seperti lilin yang dimana menerangi kalian, akan tetapi anak tidak bisa menyinari diri sendiri. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan, Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa beramal dengannya. Allahumma amin. Oke. Bulan puasa ya, itu adalah bulan yang sangat spesial di antara satu tahun ya. Jadi Allah ini di antara keutamaan orang muslim ya, jadi amalannya itu sedikit tapi pahalanya Allah besarkan ya. Contoh ya, dalam satu hari ya, Allah jadikan 5 waktu yang Allah lipat gandakan pahalanya. Dalam sepekan Allah jadikan di hari Jumat ya sebagai hari rayanya orang kaum muslimin ya. Begitu pula dalam bulan gitu ya, dari sekian bulan, yang 12 bulan ada satu ya yang Allah lipat gandakan. Ada bulan-bulan yang lain, tapi kita di sini bahasnya tentang bulan Ramadan. Dan begitu pula ada dalam satu tahun, yaitu ada Idul Fitri atau Idul Adha dan seterusnya. Di situ waktu-waktu yang Allah lipat gandakan. Oke. Sekarang sebelum mana lanjut ya ke materi selanjutnya ya, kita tuh perlu lah ya, kita tuh perlu mengilmui untuk Ramadan itu sendiri, agar kita bisa lebih memanfaatkan, memaksimalkan bulan Ramadan itu sendiri ya. Orang yang lebih tahu, lebih dalam pemahamannya tentang bulan Ramadan itu sendiri, pasti banyak hal yang perlu dilakukan dan seterusnya ya. Contoh ya, contoh simpelnya, lihat ketika wabah ini terjadi, siapa sih yang paling semangat, yang paling
garda terdepan menyampaikan bahwa penyakit wabah ini adalah hal yang sangat berbahaya, itu pasti orang-orang kedokteran, orang-orang medis. Kenapa? Karena mereka paling tahu, ya, paling tahu bagaimana sulitnya atau bahayanya virus ini. Tapi orang awam ya cuek aja gitu, nggak ada perbedaan hari kemarin sama hari sekarang, kayak gitu aja. Mau virus corona, mau virus apa, ya bodo amat gitu. Tapi kalau para medis mereka nggak seperti itu. Mereka terus memberikan edukasi kepada kepada seluruh rakyat, seluruh masyarakat ya, supaya berhati-hati dalam wabah ini. Ya, begitu pula dalam masalah agama. Ya. Orang yang paling tahu tentang Ramadan, ya, orang yang paling berilmu tentang Ramadan, pasti mereka lebih paling memaksimalkan bulan tersebut. Ya. Momen-momen tersebut sangat langka. Ya. Sampai para sahabat itu mereka berdoa supaya disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan kalau Ramadan itu beres, mereka berdoa supaya disampaikan lagi bulan Ramadan. Mereka takut nggak sampai ke bulan Ramadan lagi. Allahu Akbar, para sahabat itu. Oke, itu ya. Jadi kita harus berilmu dulu pastinya, ya. Mengilmui, mensiasati bulan Ramadan tersebut. Bagaimana kita mengatur baca Al-Quran kita, bagaimana caranya 30 juz beres dalam 1 bulan, atau bagaimana caranya mentadaburi Al-Quran dan seterusnya. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran, gimana caranya bisa dimaksimalkan di bulan tersebut. Oke, lihat ya bagaimana Al-Quran gitu ya menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu diturunkan ya, di dalam Al-Quran itu diturunkan ketika bulan puasa. Mungkin antum masih ingat ya, pernah sampaikan bahwa Al-Quran itu ya, kenapa dia bisa jadi mulia? Bulan Ramadan itu kenapa dia bisa jadi mulia? Karena Al-Quran diturunkan kepadanya. Antum kalau masih ingat, itu pernah sampaikan. Jadi Al-Quran ini semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti ya, semuanya derajatnya menjadi tinggi. Al-Quran ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril, maka Jibril alaihissalam mendapatkan predikat Sayyidul Malaika, sayyidnya para malaikat. Turun kepada Nabi SAW, maka beliau menjadi Sayyidul Mursalin wal Anbiya, menjadi sayyidnya para nabi dan para rasul ya. Dan diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu menjadi hal yang spesial. Begitu pula diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka malam itu ya pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Semua yang berkaitan erat dengan Al-Quran, maka Allah angkat derajatnya. Oke, sekarang bagaimana setelah Anda sampaikan tadi kedudukan Al-Quran, pentingnya Al-Quran, sekarang kita coba cari bagaimana orang berhubungan dengan Al-Quran tersebut. Oke, Nabi SAW ketika beliau di tahun-tahun menjelang wafatnya, beliau murajaah Al-Quran kepada Jibril alaihissalam 2 kali marrotan. Ya. Terus ya para sahabat ya, contoh saja dari Utsman bin Affan ya, beliau itu menghatamkan Al-Quran bisa 1 kali hatam dalam sehari. Allahu Akbar. Ada satu kata yang sangat bagus dari beliau. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubuna lamma syabi'at min kalamillah." Kalau seandainya hati kita itu bersih, maka tidak akan kenyang dari kalam Allah, yaitu Al-Quran. Allahu Akbar. Ma ajmala hadil kalam. Indah sekali perkataan ini. Oke, sekian banyak dari para sahabat. Sekarang kita ke seorang imam ya, Imam Ahmad ya. Beliau itu mempunyai kajian rutin, kajian hadis Nabi SAW. Akan tetapi ketika datang bulan Ramadan, beliau tutup majelis beliau dan beliau fokus dengan Al-Quran, fokus dengan bacaan Al-Quran ya. Dan masih banyak lagi ya dari keutamaan Al-Quran. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah, walaupun pemerintah sudah menganjurkan kepada kita
untuk tidak melakukan seperti yang tahun lalu kita lakukan, tapi tetaplah bersemangat ya. Karena mau di masjid ya, karena sekarang keadaannya seperti ini, mau di masjid ataupun di rumah ya, karena yang kita sembah itu hanya Allah ya. Sama saja, yang kita sembah ketika kita di masjid dan di rumah itu ya tetap satu Allah ya. Dan apapun yang terjadi kita ikutin aja perkembangannya. Dan yang kedua adalah banyak dari para sahabat dan para tabi'in dan para imam, mereka berfokus pada Al-Quran. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan nanti kita bisa fokus dengan Al-Quran ya. Fokus dengan Al-Quran, fokus dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like ya, biar channel ini berkembang. Bismillahirrahmanirrahim.